biasanya si level kesalahan karyawan baru itu tidak tahu, bukan tidak tahu, tapi tidak paham apakah itu salah atau tidak. Biasanya yang si level atas menyalahkan yang bawah itu mudah, karena si level atas itu bisa mengetahui semua kesalahan bahwa yang salah itu, yang salah itu yang disalahkan. Yang selanjutnya adalah lingkungan kerja sehat, saling support. Nah, artinya itu ketika kita bekerja, kita juga harus memberikan sebuah sifat saling support teman. Bukan itu aja, tapi ketika kita memberikan kenyamanan untuk orang lain. Misalnya saya bekerja bajunya nggak dicuci, itu kan bau mengganggu orang lain. Cuma orang lain nggak mau berani ngomong. Tapi ketika berdasarkan dia berbicara, kita itu pergi, terus yang bau ini juga nggak sadar gitu. Kalau dirinya bau, jadi sebagai teman, contohnya Mas Edi itu boleh cerita. Ya seperti dulu Mas Edi, Mas Iksan itu kan pas sholat berjamaah itu kan baunya kurang enak. Saya tawari sama Mas Edi, Mas Iksan mau parfum enggak? Tapi saya tidak ngomong kalau Mas Iksan itu bau. Udah Mas Edi baik, sama Mas Edi juga baik. Ada rasanya nih Mas Iksan. Rasanya kok Mas? Ya mohon maaf, ini bukan ngomong naik memang sih enggak, tapi lebih baiknya kamu pakai ini biar kamu itu lebih keren. Terus akhirnya besoknya itu dikasih, Mas Adi juga ngasih, saya juga ngasih Pak. Begitu. Ya sama kontennya sama Mas Adi itu sama-sama sepaham. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas. Momen itu adalah ketika teman-teman pulang dari rumah dan Dimas memberikan bisa tahu itu. Saya ingat betul Dimas juga memberikan kalau tidak salah. Saya juga ada parfum di rumah, juga saya berikan karisan. Tapi gimana ya? Kita dengan mencoba karisan itu, dia itu terbuka. Oh iya, saya terima iya. Tapi itu cuma di depan kalau terbuka. Saya kembali ke sebuah. Terus yang keempat adalah komunikasi terbuka untuk kuncinya. Misalnya komunikasi terbuka itu adalah kayaknya kalau kita mengambil stok itu terlalu banyak, punggungnya sakit. Jadi lebih baik gimana ya kalau biar perjalanan yang sakit itu menurut saya harus pakai protokol ini. Terus pas lagi bilang, nggak bisa, aku kan kurang ini. Aku berani ini. Terus aku belum bayar, akan segera tapi kalian. Mereka itu kan saling terbuka. Artinya kita memiliki alasan yang berbeda. Terus kemudian kita cari apa jalan tengah yang baik untuk kita semua, yang adil untuk kita semua. Bukan berarti ide saya itu bagus, tidak. Bisa saja nanti Mas Edi bilang, ini kita kalau untuk kamu sakit, terus badan saya kecil, badan Mas Edi kecil, itu sebaiknya kita ambil secara berkala saja. Setiap hari ambil, tapi bisa pakai jumlah susunya diambil tidak begitu banyak, sehingga tubuh kita tidak sakit. Lakukan nanti berat. Bisa saja seperti itu. Itu adalah salah satu kita sudah terbuka, kita menyampaikan ide kita, menyampaikan kebiasaan kita, menyampaikan kemampuan kita. Artinya meskipun ide saya tidak dipakai, setidaknya saya sudah menyampaikan apa yang bikin saya nyaman, yang bikin saya tidak nyaman, dan kita harus respect juga terhadap hasil dari keputusan yang telah diputuskan, meskipun itu diputuskan bersama ataupun keputusan dari manajer misalnya. Yang terakhir adalah budaya positif dimulai dari diri sendiri. Dengan adanya ini, mudah-mudahan teman-teman bisa merasakan kayaknya
Kowe tengok iki. Kita. Kowe ku lho ditekoni. Misalnya saya memulai dari ini dengan semangat, bukan Kowe nang masuk kowe ku lho. semangat. Aku ora iso. Aku ora iso ngomong. Aku ora iso. Malah Malah penting kok. tapi sih itu bilang sok puter ya. Jika saya tertutup, itulah energi negatif. Jika saya mengikuti energi negatif dari Mas Heru, itu saya akan benar juga ya. Apa saya terlalu berlebihan dari apa saya biasa aja ya. Jadi sebenarnya kita tergantung diri kita. Kita mau memberikan dampak yang positif atau efek negatif. Artinya ketika saya melakukan jabatan siapa yang bersemangat dan lain-lain secara konsisten, tapi lama-lama Mas Heru tidak, tapi juga bagaimana pelan-pelan kayaknya Mas Andi seru deh. Terus Mas Heru ikut-ikutan, Mas Tony ikut-ikutan, dan lama-lama semua yang memberikan semangat positif. Oke, next. Ceritanya dari pemaparan saya kali ini, saya berikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Artinya ketika kalian bertanya, kalian berpikir. Kita punya pikiran, oke. Saya lu mau tanya. Kalau kita ora gimana. Ada teman-teman atau ketika apa ya, ketika kita bertanya itu kan bukan berarti kita tidak tahu. Artinya kita ingin bisa saja kita mencari insight baru. Mas Heru, Tony. Mas Heru, Mas Dimas, hari ini Siapa yang mau tanya? para Tony. memberikan solusi. Nah, kalau tadi juga di ada proses itu tadi juga ada dari masalah ini yang dulu. Nah, saya mau bertanya Mas Andi. Mas Andi kan pernah jadi korban mungkin ya, jadi korban kesalahan. Mungkin pernah ya Mas Andi. Ketika disalahkan, misalkan saya menyalahkan Mas Andi, bagaimana caranya aktif dan orang disalahkan dan meyakinkan diri sendiri agar tidak disalahkan? Mungkin bisa diceritakan Mas Andi atau ya teman-teman kita itu juga tahu gitu. Iya kalau aku kesimpulan ini solusinya iya kalau menyambung pertanyaannya Mas Edi. Kalau Mas Edi tanyakan gimana biar saya itu nggak disalahkan. Ya. Kalau saya tanya gimana kita menyadari atas kesalahan itu yang kita kesalahan yang kita lakukan itu agar kita nggak dimarahi. Sama nggak sih pertanyaannya? Kurang lebih kayak gitulah. Menyikapi permasalahan itu seperti apa? Kalau versinya kan Mas Andi dan teman-teman itu mungkin biar tahu ya sama-sama kita terapnya sesuai kalau masalah kita untuk contoh misalkan coba Mas Andi terangkan. Oke, terima kasih. Saya dulu pernah mengalami sebuah kejadian disalahkan di tempat kerja anakku. Yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita bangkit dari ketika disalahkan itu?
Misalnya saya beri contoh mudah. Saya dulu antar paket saya pernah bekerja menjadi pekerjaan ekspres dalam satu hari itu target 60 paket harus mengantarkan 60 paket. Tapi pada waktu itu tidak tembus, hanya mampu mengantarkan 30 paket karena saya terjatuh dan motor saya rusak. Saya tidak tembus target dan saya disalahkan ketika sebuah CRM perantau tidak mampu mengantarkan paket atau masih ada sekitar 30 paket kemudian tidak diantar pada hari itu bonus semua tim tidak akan saya. Pada waktu itu saya disalahkan. Tidak ini sampai kan saya masih karyawan baru pada waktu itu, belum tahu cara kerjanya gimana, baru ke hari kerja juga, kan belum tahu gimana. Jadi langsung disalahkan, langsung manajer dari Wonogiri turun tangan. Apakah saya sebenarnya kurang cocok bekerja di sini? Nah, cara kita gimana ya? Yang pertama adalah kita jangan menyalahkan diri kita, karena sebenarnya kejadian apapun yang terjadi pada kita, sebuah hubungan yang terjadi pada kita, itu kita tidak bisa mengontrol, teman-teman. Artinya kita harus menenangkan diri, bukan segera ketika ada masalah harus segera diselesaikan tidak, tapi kita harus tenang dulu. Kita kan juga ingin cerita dulu kepada orang lain, kepada sahabat, kepada orang tua, kepada istri, itu Tuhan. Bagaimana kita pertama kali adalah kita harus bercerita, cerita kepada orang yang tepat. Misalnya saya ada masalah cerita ke kemudian, mbak saya ini, terus mbak punya apaan sih kamu baris gitu aja udah dahulu, aku loh gini. Artinya malah imajinasi bukan menyelesaikan masalah orang itu. Artinya kita cerita dulu ke orang yang saya sekiranya itu udah agak tenang situasinya, kita sudah tidak emosi, tidak berburu, kita bisa memikirkan solusinya. Bagaimana sih cara keluar dari ini? Apakah saya perlu bantuan orang lain? Apakah bisa saya hadapi sendiri? Nah, itu bisa kita nggak merasa orang lain maksudnya kalau kita meminta bantuan orang lain. Sebenarnya kita itu minta bantuan bukan berarti kita lemah, artinya kita cuma butuh motivasi, semangat, ada dorongan. Dia loh, itu dari sedikit lagi bisa seperti ini. Jadi bantuan aja nggak apa-apa. Jadi kita harus tenang dulu, tidak memburu-buru, karena ketika mengambil